malam pemirsa, apa kabar Anda? Senang sekali saya Dwi Anggia kembali menjumpai Anda di Dua Sisi Malam hari ini. Pemirsa, isu perpanjangan masa jabatan Presiden menjadi 3 periode kembali mencuat. Hal ini menyusul adanya wacana penundaan pemilihan umum 2024 yang dilontarkan oleh sejumlah elit politik. Sebenarnya isu ini bukan pertama kalinya, ini merupakan isu yang kesekian kalinya muncul. Dan untuk kesekian kali juga Presiden Jokowi sudah membantah atau menolak dan menyatakan tidak setuju dengan wacana ini. Pertanyaannya, ada apa di balik terus bergulirnya isu perpanjangan masa jabatan Presiden dan juga penundaan pemilu 2024? Dan siapa pula dalang di baliknya bergulir isu ini, di balik bergulirnya isu ini akan jadi pembahasan kami di Dua Sisi malam hari ini. Saya mengusulkan pemilu tahun 2024 ditunda 1 atau 2 tahun agar momentum perbaikan ekonomi ini tidak hilang dan kemudian tidak terjadi freeze untuk mengganti stagnasi selama 2 tahun masa pandemi. Kami memutuskan setuju pemilu diundur. Ide atau usulan terkait dengan perpanjangan masa jabatan presiden hingga tahun 2027 itu sangat problematik. Yang pertama, bertentangan dengan semangat konstitusi dan undang-undang dasar 45 kita yang jelas menegaskan proses sirkulasi dan pergantian kepemimpinan nasional itu diadakan tiap 5 tahun sekali. Ya, malam hari ini saya tidak sendiri, sudah bergabung bersama saya 4 orang narasumber yang akan saya perkenalkan satu persatu. Dari ujung sebelah sana ada Bung Henry Satrio, pengamat politik. Selamat malam. Selamat malam, Mbak Anggi. Senang diundang. Terima kasih sudah hadir loh. Kemudian ada Mbak Bivitri Susanti, pakar hukum tata negara. Selamat malam Mbak Fitri. Selamat malam, terima kasih. Kemudian di sebelah kiri saya ada Bung Faldo Maldini, staf khusus Mensesnek. Selamat malam Bung Faldo. Selamat malam Mbak Anggi semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di ujung sana ada Bung Deddy Sitorus, politisi PDI Perjuangan. Selamat malam Bung Deddy. Oke, ini kalau kita Bapak Ibu, kalau kita melihat mengenai isu ini memang bukan yang pertama kali ya, seperti yang saya bilang. Mungkin sudah dalam 3 tahun terakhir isu ini mencuat. Dan kita masih ingat juga di awal tahun ini Menteri Bahlil juga sempat menggaungkan isu ini dengan alasan waktu itu para pelaku usaha minta agar ditunda pemilihan umum. Dan kemudian yang paling baru, bulan Februari berturut-turut 23, 24, 25 Februari sejumlah elit politik menyampaikan ini. Pertama saya mau ke Faldo dulu. Banyaknya isu untuk penundaan masa jabatan, perpanjangan masa jabatan, penundaan pemilu ini, Pak Presiden sendiri tahu atau enggak sih sebenarnya, dan responnya seperti apa sih? Ya, terima kasih Mbak Anggi. Ya, kalau seandainya per hari ini ya, karena kalau seandainya dibilang isunya sangat dinamis dan sebagainya, ya kita yakin lah isu ini sudah dibicarakan. Tapi kalau melihat data yang tadi dilampirkan hari ini ya, kalau tidak salah survei LSI ya keluar ya. Ya menurut bacaan kami, pengamatan kami bahwa memang isu ini masih banyak berputar di tataran elit gitu. Ya. Sementara prioritas Bapak Presiden adalah isu-isu yang berhubungan dengan grassroots gitu loh. Nah jadi ketika hal ini tidak ketemu, makanya isu ini bukan menjadi prioritas utama, makanya bukan menjadi prioritas berarti masuk di prioritas selanjutnya? Ya, bukan hal yang sedang difokuskan. Hari ini kan kita bicara tentang IKN. Pidato Pak Presiden kemarin di Mahkamah Konstitusi tentang transformasi besar. Belakangan Pak Presiden bilang tentang digitalisasi, perekrutan talent-talent bangsa dan sebagainya gitu. Jadi belum lagi Pak Presiden juga mengingatkan kita bahwa hati-hati akan ada kenaikan harga dan sebagainya dan sebagainya. Jadi dalam hal perjalanan-perjalanannya gitu, ya semua orang bisa berimajinasi, semua orang bisa merasa, oh ini berentet nih. Orang-orang dalam derajat tertentu bisa berkonspirasi gitu. Nah tapi kan yang paling penting, yang selalu kami ingin sampaikan bahwa kita tidak ada gitu ya dalam hal ini menggulingkan isu tersebut gitu. Nah kemarin yang paling terbaru
Ya berkali-kali kami sampaikan, isu ini lahirnya dari beberapa partai politik. Ya, dari Nah, sejumlah elit. dalam hal ini, kalau seandainya kita lihat dalam bagaimana kita berlembaga di negara, ya partai politik kan salah satu elemen di dalam demokrasi kita. Ya. Dalam hal ini, pemerintah tentu yang juga mendengar bagaimana apa yang disampaikan oleh partai politik. Oke, artinya Pak Jokowi juga sudah mendengar isu ini ya? Iya sudah mendengar, Yang terbaru tapi di dalam akhir-akhir dalam bulan. hal ini semuanya kita tampung. Ada yang pengen bertambah, ada yang mungkin tidak bertambah, tetap di konstitusi. Tapi dalam pernyataan-pernyataan terakhir ya, misalnya Pak Presiden kan sudah ngomong hal ini 2 kali. Ya kita tentang taat kepada konstitusi. Artinya isu ini nggak direspon sama sekali hukum oleh yang Pak berlaku. Jokowi. Karena memang fokus kita hari ini soal bekerja dan kepuasan kan. Yang kita kejar kan targetnya itu. Iya, pertanyaannya nggak direspon sama sekali kan dimunculkan oleh elit-elit yang merupakan partai koalisi pendukung presiden. Ya begini sih Mbak, kalau seandainya kita bilang tentang berlembaga negara, di negara yang demokratis, mungkin saya agak kurang sepakat kalau pendekatannya sangat ketokohan gitu. Jadi apa-apa Pak Jokowi. Jadi kalau seandainya ada ini Pak Jokowi harus bicara. Ya kita duduk di sini semua karena Pak Jokowi. Jadi semuanya karena Pak Jokowi. Padahal kan tidak begitu juga. Ada kelembagaan negara kita yang harus sama-sama kita hormati. Ada pemerintah, ada DPR, ada partai politik dan sebagainya gitu. Kalau ingin saya menyampaikan aspirasi masyarakat, ini kan karena apa-apa Pak Jokowi tadi ya. Soalnya ini isu terkait dengan posisi jabatan Pak Jokowi nantinya. Makanya masyarakat juga menunggu nih respon Pak Jokowi gimana. Walaupun beberapa waktu yang lalu sudah menyatakan tidak setuju. Tapi ini kan baru bergulir lagi nih isunya. Iya, menurut kami baiknya kita lihat ini dalam sebuah sistem yang utuh ya. Dalam artian ada presiden, pemerintahan dan sebagainya, ada partai politik. Jadinya memang kami berkali-kali juga menyampaikan, ya jangan seret-seret Pak Jokowi dalam isu ini. Karena tidak ada dalam hal-hal yang diinginkan oleh beliau. Oke, kira-kira begitu. Saya ke Bung Henry kalau gitu, sepakat nggak kalau dibilang jangan seret-seret Pak Jokowi lah dalam isu ini, dan Pak Jokowi fokusnya nggak ke sini, ada fokus ke IKN dan lain-lain yang lebih prioritas gitu. Ya, alasannya ketebak gitu. Jadi setiap alasan yang diberikan pemerintah itu ketebak aja gitu. Ketebaknya gimana, Bung Henry? Ya paling ngomong bukan saya gitu kan. Atau nggak ikut-ikut gitu. Saya Tapi fokus faktanya kerja. kan memang bukan Pak Jokowi faktanya. Memang sampai hari ini bukan Pak Jokowi gitu. Tapi kalau Pak Jokowi menganggap isu melawan konstitusi ini serius, dia akan tampil untuk mengatakan bahwa tolong P3 atau PKB, P3 enggak ya? PKB, PAN dan Golkar. Golkar gitu ya. Anda ini gak usah lucu-lucu lah. Diam saja, bantu pemerintah menyelesaikan tujuan pembangunan. Itu kan keren. Tapi kan sampai hari ini isu itu dibuat terbuka, dibuat kemana-mana, bahkan tuduhan-tuduhan itu makin hari makin lama makin menyerang Pak Jokowi. Kalau saya sih berkesimpulan hari ini siapapun aktor ya di belakang pencetusan ide penambahan atau pemunduran pemilu ini itu jahat bener. Jahat itu. Buat Indonesia dia jahat sekali, bukan hanya mengkhianati demokrasi, tapi dia mencoba mengkudeta KPU. KPU itu kan sudah menetapkan 14 Februari 2024. Terus kemudian si aktor ini mengajukan. Aktor ini siapa? Nggak tahu. Tapi kan orkestranya kan kita merasakan gitu. Bahlil bilang, terus kemudian Caimin bilang gitu ya, Julhas bilang. Nah ini khusus Caimin sama Julhas itu, saya pikir dua orang ini bercanda, karena mungkin elektabilitas belum nyampe kali ini sekarang nih, ya. Golkar juga gitu. Elektabilitasnya. Kalau Golkar kan konteksnya menerima aspirasi. Menerima aspirasi gitu kan. Ternyata ini serius nih, makanya saya bilang ini jahat bener nih si aktor ini. Nah, kemudian menurut saya harusnya segera dihentikan oleh yang dituduh gitu. Oke, agar tidak menjadi bola liar. Iya, gitu. karena saya yakin deh, orang-orang yang mengusulkan hal ini atau kelompok yang mengusulkan hal ini, si aktor yang tadi saya bilang jahat banget ke Indonesia ini, yang pertama dia menganggap remeh intelijensia atau kepandaian rakyat Indonesia. Misalnya rakyat Indonesia tuh bodoh semua kali, nggak memperhatikan itu ya. Terus kemudian yang kedua, dia ini meragukan kemampuan dan kecerdasan pemimpin-pemimpin Indonesia lainnya yang siap melanjutkan kerja-kerja baik Pak Jokowi gitu. Lah dianggapnya yang bisa dia doang apa? Ini momentum ekonomi nih. Orang-orang yang bisa melakukan
dan bisa memperbaiki ekonomi ini adalah orang-orang yang ini aja nih. Yang lain tuh nggak bisa, kan gitu tuh. Seolah-olah baca. Jadi bukan cuma jahat, ini dia meremehkan kepintaran rakyat Indonesia dan meremehkan kemampuan para pemimpin Indonesia selanjutnya pasca Pak Jokowi. Oke. Gitu, dan saya yakin Pak Jokowi nggak pengen begitu. Ini kan orang humble ya, orang baik ya Dok ya. Sehingga dia pasti ingin juga penerusnya itu meneruskan apa yang dia kerjakan dengan baik. Saya makanya mengapresiasi partainya Bang Deddy Sitorus gitu, yang menolak dari awal ada penundaan. Mudah-mudahan konsisten terus terhadap undang-undang, dan saya sih ingin sekali gitu ya Pak Jokowi segera meredakan ini. Sulit Mas Faldo kalau kemudian Bang Faldo tadi bilang ini apa-apa ke Pak Jokowi, apa-apa ke Pak Jokowi. Ya ini ada kaitannya sama dia soalnya. Apalagi sahabat baik kita tuh, saya bilang sahabat baik karena itu sahabat saya juga. Bang Ngabalin itu bilang ya, biasanya dia bilang Pak Jokowi itu tegak lurus ke konstitusi, dia sekarang bilang lagi tegak lurus pada keputusan politik. Nah itu kan, ini apa lagi orkestrasinya ini saya katakan. Dan kemudian partai yang akan dipimpin oleh Mas Faldo ini, PSI kan tiba-tiba mengatakan bahwa maksudnya belum ya mengatakan jangan nambah-nambah. Oh jangan nambah-nambah. Sorry. Dulu dong. Doa ini dulu. itu doa. Oh iya. Itu saya meralat ya, bukan ya. PSI tiba-tiba bilang kita setuju 3 periode tapi lewat amandemen. Oke. Jadi lewat amandemen. Tahan dulu, nanti kita lanjutkan. Masih ada 3 segmen Jadi lagi. ini tentang orkestra. Orang yang meluncurkan orkestra ini orang jahat banget gitu ya. Dan ya itu tadi meremehkan intelijensia. Oke, saya penasaran sih siapa sih orang yang jahat Indonesia. banget kata Mas Henry. Nanti usai jeda kita akan Oke. lanjutkan 2 sisi sesaat lagi. Anda kembali di 2 sisi pemirsa, menyambung tadi Bung Henry Satrio, ada orkestrasi di balik ini. Saya akan hadirkan satu persatu kembali ya, bagaimana berita yang beredar terkait dengan penundaan pemilu 2024 dan juga perpanjangan masa jabatan presiden. Yang pertama ini diawali di Januari ini ya, Bahlil soal pemilu 2024 ditunda, itu diskusi dengan pengusaha. Ini menampung aspirasi dari pelaku ekonomi, dari pengusaha. Muncullah itu dari hasil survei. Kemudian usai Menteri Bahlil, kini Cak Imin, benarkah usulan tunda pemilu 2024 sudah didesain? Nah itu pertanyaan yang belum terjawab sampai saat ini. Kemudian ikuti Cak Imin, Zulkifli Hasan juga gulirkan wacana pemilu 2024 ditunda. Ini berturut-turut nih statementnya, jelang sehari saja. Dan ini partainya Bung Faldo, bukan calon ketua umum ya, partainya Bung Faldo, ini PSI dukung Jokowi 3 periode asalkan hasil amandemen konstitusi memperbolehkan gitu. Nah kalau kita berbicara asalkan hasil amandemen konstitusi memperbolehkan, Mbak Fitri memungkinkan atau enggak nih kalau bicara tadi dari omongan PSI? Memungkinkan atau tidak untuk amandemen, jawabannya sih selalu memungkinkan ya. Masalahnya kita perlu atau tidak? Pertanyaan itu ya. Pertanyaan pentingnya sebenarnya itu, karena kalau hanya berbicara mungkin atau tidak, pasal 37 Undang-Undang Dasar kita sebenarnya unfortunately begitu mudah untuk mengubah konstitusi kita. Karena dikatakan sepertiga mengajukan agenda itu sudah bisa maju masuk di atas meja. Kemudian 2/3 rapat sudah bisa dimulai rapatnya, dan setengah plus 1 menyetujui sudah bisa. Dan kebutuhan kita kalau berbicara strategi ya, bukan berarti saya malah menyuruh, tapi saya kira kita harus tolak betul. Kebutuhannya mengubah pasal 22E konstitusi yang mengatakan bahwa setiap 5 tahun kita harus mengadakan pemilu. Dan kalau cuma dalam tanda kutip cuma ya, memperpanjang masa jabatan presiden berarti pasal 7 Undang-Undang Dasar. Tapi kembali saya tidak mengendorse, tidak menyarankan tidak juga menyarankan ya, tidak ada amandemen. Karena kita harus berbicara, kalau bicara konstitusi, kita ini bukan hanya bicara teks, kita bicara soal values, kita bicara soal nilai-nilai konstitusi yang sebenarnya sudah sangat kuat dalam konstitusi kita, paling tidak sejak 98 tentang pembatasan kekuasaan. Jadi menurut saya sebenarnya semua orang yang sekarang sudah mulai membicarakan Pak Airlangga, kemudian Cak Imin tadi ya, kemudian Pak Zulkifli Hasan, itu semua yang mulai membicarakan soal perpanjangan atau penundaan pemilu, sebenarnya sudah harusnya merasa malu untuk mengaku sebagai negarawan. Karena negarawan sejati mestinya
tidak membicarakan sesuatu yang sifatnya sebenarnya inkonstitusional. Sekali lagi, inkonstitusional ini kita lihatnya values ya. Ya, sebentar. Walaupun alasannya ini menampung aspirasi dari pelaku usaha, para pelaku ekonomi agar memperbaiki ekonomi dulu gitu. Aspirasi itu kan sesuatu yang dipersepsikan. Sekarang kalau kita mau bicara aspirasi, kalau misalnya survei ya panduannya, ada survei yang bilang sebenarnya tidak ada yang setuju dengan itu. Tapi survei pun kita juga harus kritis kan melihatnya. Pertama pendanaannya dari mana, dan kedua survei pun kita akan bicara persepsi yang akan sangat dipengaruhi oleh apa yang tersedia di media massa maupun media sosial. Jadi siapapun yang sebenarnya bisa memberikan citra yang positif akan dapat persepsi yang baik dan akan tercermin di hasil survei. Tapi juga saya kira kita harus perhatikan deh Mbak Anggi, bahwa yang berbicara ini ya ibaratnya tuh kalau kita bikin, kalau di film-film Hollywood itu kan kita bisa gambar-gambar nih jaringannya sebenarnya. Siapa aja sih yang berbicara? Kita bicara ada menteri-menteri. Kita berbicara ketua-ketua partai bahkan termasuk PSI. Dan juga jangan lupa yang sudah punya kajian, itu sudah menyebar ya di media massa. Lab 45 yang peneliti-penelitinya atau peneliti fellows-nya adalah orang-orang yang sekarang sudah menjadi ketua Lemhanas dan juga orang-orang yang duduk di kantor staf presiden. Nah, artinya sebenarnya kita harus lihat jaringan aktornya dan kita harus lihat bahwa ini persoalan elit ternyata. Karena coba kita tanya, kalau secara anekdotal aja ya, kita tanya deh orang di jalan, pedulinya soal beli minyak di mana? Atau peduli soal masa jabatan presiden berapa lama? Apakah datang ke Wadas? Kita berbicara, semua orang lagi berbicara, banyak sekali pembangunan yang dipaksakan dengan kekerasan. Nggak ada yang memikirkan soal ini, kecuali elit. Nah yang lucu adalah elit kemudian bilang, oh ini kita harus bernegosiasi karena ini ada aspirasi. Aspirasi siapa? Selain aspirasi elit sendiri. Gitu. Jadi saya kira kita harus hati-hati nih karena mengatasnamakan rakyat itu sangat mudah. Saya juga bisa mengatasnamakan rakyat, tapi kan kita berpolitik tidak hanya dituntun oleh klaim-klaim seperti itu, tapi juga konstitusionalisme, gagasannya ya, bukan teksnya. Kalau teksnya sih saya kira kalau mau ya bisa diubah, tapi kita bicara soal gagasan tentang pembatasan termasuk kekuasaan. amandemennya pun bisa dilakukan seandainya itu bisa saja kalau ya, mau, tapi ini tapi ini tes demokrasi kita. Kalau elit bisa sembarangan mengubah konstitusi untuk keinginan seperti ini, maka ya sebenarnya runtuh ya demokrasi. Syarat demokrasi itu adalah pemilu yang reguler. Begitu ini diruntuhkan, sebenarnya bangunan demokrasi dan negara hukum kita udah runtuh. Saya mau ke Bung Dedi. Bung Dedi, ini kalau disebutkan ini kan hanya aspirasi segelintir elit dan segelintir masyarakat yang terwakili oleh elit begitu. Tapi kalau kita lihat PDIP salah satu partai politik yang getol untuk menolak ya, baik itu mundurnya pemilu dan juga perpanjangan masa jabatan presiden. Kalau soal getol saya kira begitu isu ini muncul, tidak perlu perintah pimpinan partai, kita pasti auto nolak. Karena kerangka berpikir, sistematika berpikir kita pasti bertentangan dengan itu. Tapi sebagai sebuah negara demokratis kita juga harus mengatakan bahwa itu hak orang. Wacana itu sah-sah saja dan kita harus hormati. Karena kan pendapat orang boleh berbeda-beda. Ya, tapi saya mau katakan begini, sejak reformasi selalu muncul ide itu. Sewaktu Pak SBY pun, ya, begitu dia periode kedua, muncul juga segelintir oligarki yang mewacanakan presiden 3 periode. Itu terjadi. Nah, pada masa Pak Jokowi ini juga terjadi setelah pemilu 2019. Awal-awal itu kalau saya tidak salah, ingatan saya pertama muncul tuh Pak Amin Rais, ya. Lalu kemudian pada November 12 tahun 2019 Pak Surya Paloh muncul dengan isu ini. Lalu muncul yang namanya Indobarometer Pak Kodari yang mengusung isu ini presiden 3 periode dan seterusnya. Lalu isu itu menghilang, menguap menjadi bisik-bisik di kalangan elit. Ya. Lalu muncul lagi ketika apalagi kalau saya nggak salah pas Nasdem lagi itu pas ulang tahun 2021 kalau saya nggak salah. Dan di 2019 itu Pak Jokowi sudah membantah ya, tidak setuju. Desember 23 kalau saya tidak salah Pak Jokowi sudah bantah. Ya. Tapi saya mau jelaskan dulu bahwa supaya kita jelas nih gimana ini asal mulanya persoalan ini. Lalu kemudian kan muncul Pak Bahlil, tadi sudah disebut. Lalu muncul lagi ketua-ketua partai dan seterusnya sehingga hari ini. Nah saya mau katakan begini, bahwa tidak ada alasan landasan hukum dan konstitusi yang membenarkan ya apakah itu presiden 3 periode maupun perpanjangan masa jabatan.
Itu yang pertama. Yang kedua, tidak terpenuhi syarat etik maupun objektif untuk mengadakan itu. Jadi oleh karena itu kami menganggap bahwa orang-orang ini seperti yang dikatakan oleh Pak Jokowi adalah kelompok yang memang mau menampar muka Pak Jokowi, mau menjerumuskan atau mau mencari muka. Tiga kata yang dipakai oleh Pak Jokowi ketika membantah. Sepanjang ingatan saya di ruang publik Pak Jokowi sudah 4 kali membantah. Ya. Jadi aneh juga kalau setiap kali muncul Pak Jokowi harus jawab. Sikapnya kan udah tegas dan pemimpin itu kan yang dipegang omongannya. Ya, jadi kami tetap bersikap seperti itu, tidak saja karena konstitusi mengajarkan seperti itu, tapi kita juga berkepentingan menjaga supaya negeri ini tidak jatuh ke dalam krisis konstitusi, krisis ketatanegaraan. Karena dampaknya itu luas sekali dan bisa melahirkan instabilitas. Jadi kalau dibilang orang nih, saya mau kasih contoh, misalnya katanya soal pembangunan, soal COVID, soal ekonomi. Loh, ini kan bertentangan dengan logika dan fakta yang ada. Pertama misalnya soal COVID, kita salah satu negara yang berhasil mengendalikan COVID. Tingkat vaksinasi sangat tinggi, kesiapan rumah sakit kita luar biasa. Soal ekonomi kita tumbuh 3,5%, lalu alasan-alasan pembenar objektifnya tidak ada. Kecuali sekelompok katakanlah petualang politik menurut saya, bahkan mungkin benalu politik yang ingin menjerumuskan Pak Jokowi kepada isu ini. Kenapa? Pak Jokowi itu punya waktu yang sangat pendek untuk meninggalkan legacy yang abadi bagi bangsa ini. Tidak mungkin membiarkan beliau terjebak, kami dari PDI Perjuangan tidak mungkin membiarkan beliau terjebak pada manuver-manuver politik seperti ini. Tapi kalau dikatakan benalu politik segala macam, apakah dengan kondisi yang seperti ini nggak perlu rasanya Pak Jokowi untuk meluruskan ini? Ya, pertama saya setuju tadi sama Mbak Bivitri ya, yang bilang bahwa ini memang isunya sangat elit gitu ya, dan memang orientasi Bapak Presiden isu grassroots. Nah kalau seandainya Bang Hensat, misalnya Bang Hensat kan baru mengeluarkan buku Momentum judulnya kan, insya Allah bestseller, amin ya. Nah buku itu kan berbicara tentang momentum partai-partai politik menyambut momentum ketika melihat kepuasan Pak Jokowi tinggi. Nah jadi dalam hal ini menurut kami, pesan yang ingin kami sampaikan adalah jangan apa-apa tuh diseret gitu Pak Jokowinya gitu loh. Jadi Pak Jokowinya kena, Pak Jokowinya harus ngasih statement gitu. Apa-apa Pak Jokowi, gravitasi di bumi karena Pak Jokowi juga nanti kita mikirnya kan. Nah jadinya gitu, karena kalau semuanya begitu gitu loh. Kalau saya melihat begini, kalau itu hanya wacana tidak perlu setiap kali terjadi Pak Jokowi harus respon. Tapi ini wacananya katanya sudah diorkestrasi dengan bagus. Sikap pemerintah, sikap DPR sudah jelas. Tanggal pemilu sudah ditetapkan. Jadi kalau namanya wacana, ocehan orang mau ngomong apa terserah. Tapi begitu itu menjadi gerakan politik, saya kira banyak yang akan mengawal isu itu. DPR nggak ada gerakan politik apapun. Nggak ada sama sekali. Makanya tadi di awal pembukanya saya bilang namanya wacana di negara demokrasi ya monggo-monggo. Itu hak juga gitu loh. Kan nggak mungkin jangan ngomong begitu, nggak bisa juga gitu. Gimana kita mau ngelarang orang ngomong juga? Walaupun nanti tadi, dibilang walaupun tadi dikatakan ada orkestrasi yang luar biasa. Presiden kerjaannya konferensi pers. Oke aja, iya bukan kerjaannya Bang. Saya setuju. Saya mau komentarin 2 hal tentang survei sama apakah Pak Jokowi perlu. Yang tadi Bang Deddy sampaikan itu penolakan terhadap 3 periode. Pak Jokowi belum pernah statement tentang penundaan pemilu dia setuju apa tidak. Gitu. Karena ini kaitannya sama beliau, dia harus bicara tuh bahwa dia juga sepakat dengan apa yang sudah ditorehkan oleh KPU dan DPR serta Kementerian Dalam Negeri. Walaupun bahwa disampaikan itu kan aspirasi bebas loh siapa aja. Oh iya, makanya saya sering katakan juga kalau teman-teman atau para elit yang menyampaikan bahwa harus ada penundaan pemilu, maka juga harus dihargai yang menyampaikan pendapat bahwa pemilu harus dipercepat. Kan sama-sama minta dihargai kan. Saya mau merujuk gini aja Mas Henry. Gimana? Pertama, jadwal pemilu sudah ditetapkan. Iya, itu satu dulu pegangan kita. Yang kedua, kalau mau lihat konstelasi antara yang mendukung penundaan pemilu dengan tidak, clear kok. Gitu loh. Jadi makanya saya bilang tadi, ya anggap saja ini riak-riak dalam negara demokrasi yang nggak bisa kita halangi gitu loh. Tapi kami misalnya dari PDI Perjuangan dan Pak Jokowi sendiri sudah menyatakan bahwa tidak ada niat ke arah sana dan itu tidak boleh gitu loh. Nah, saya senang tuh. Ini kan kali pertamanya PKS sama PDI Perjuangan satu gerbong tuh, di nasional. Nah, satu lagi tentang survei itu kan dilakukan pada masa tertentu. Jadi hasilnya itu cuma bisa dibaca di masa tertentu itu. Nggak bisa dipakai buat peletakan dasar sejarah gitu ya.
Nah, ini kan Termasuk nggak bisa dipakai untuk perpanjangan. lagian gini ataupun loh, iya. menunjukkan Saya kan presiden. lembaga survei Kedai Kopi itu setiap kali survei kita bikin juga FGD. Karena kita selalu bingung. Anda puas gak pada Pak Jokowi? Atau Anda nyaman gak dengan Pak Jokowi? Oh nyaman. Kelemahan pemerintahan apa aja? Banyak gitu. Tapi Jadi nyaman. artinya orang Indonesia ini baik-baik. Jadi kalau ditanya puas gak? Puas. Nyaman gak nyaman? Kelemahannya berentet cuk gitu. Nah itu yang dibahas, makanya salah satu kelebihannya Kedai Kopi itu kan kita bikin FGD gitu. Oh, iya. Supaya apa? Supaya Oke. clear bahwa yang dimaksud dengan puas atau nyaman itu Oke. apa gitu. Jadi jangan kemudian ini nyaman kok. Jadi ini harus terus, ini Oke, momentum. tahan dulu, Itu kan dulu. standar Tahan Mas, dulu. makanya Iya, memang itu kan FGD itu kita kan percaya. kualitatif. Iya. Gitu loh, dan dalam Siapa itu dalam yang ruang suka publik, melakukan FGD kualitatif itu Nah tadi? nanti kita nggak bahas untuk dalam survei nanti, dalam kita jeda dalam dulu. ruang publik yang namanya persepsi itu reality, Oke, Mas. Ya. nanti kita lanjutkan ya Bapak-Bapak ya, kita jeda dulu Ini sejenak, kayak posisi akan sama kembali tapi saat kompleks lagi. lagi. Oke, itu dia pernyataan dari Ketua Umum Partai Politik yang menyatakan ini setuju katanya untuk agar momentum perbaikan ekonomi tidak hilang dan akan menyampaikan aspirasi ini ke politisi lain dan juga ke Pak Presiden katanya. Ini saya mau sampaikan sedikit nih. Ini ada satu studi ya. Ini saya baca dari pernyataan Bill Galfeld, itu profesor hubungan internasional di Universidad San Francisco de Quito di Ekuador. Dia menyatakan bahwa alih-alih membawa kemajuan, studi di berbagai negara menunjukkan bahwa penyimpangan terhadap masa jabatan presiden justru berdampak negatif. Oke. Sebagai contoh, dia mengatakan di situ bahwa pada 6 negara pecahan Uni Soviet, yaitu Kazakhstan, Uzbekistan, Azerbaijan, Turkmenistan, Rusia, dan Tajikistan, mencatat pendapatan domestik bruto per kapita menurun 2 tahun setelah perpanjangan masa jabatan presiden. Ya, itu juga dia juga mencatat bahwa aspek politik juga mengalami kemunduran 4 tahun setelah perpanjangan masa jabatan presiden. Dan kemudian aspek kebebasan sipil mengalami kemunduran 5 sampai 10 tahun. Jadi tidak ada alasan bahwa karena momentum ekonomi ini itu, pengalaman di negara-negara yang menunjukkan itu kontraproduktif. Oke. Jadi tidak layak gagasan itu, alasan itu dipakai gitu loh. Ya Mbak Bivitri ingin menanggapi? Iya, saya ingin menanggapi begini. Kenapa kita harus hati-hati dengan isu ini? Karena ada 2 hal nih. Yang pertama tadi saya kira Bang Henry sudah sangat tepat untuk menunjukkan bahwa kita sesungguhnya berbicara 2 isu yang berbeda. Ada 3 periode, ada yang diundur pemilunya. Dan yang saya dengar dalam satu diskusi dengan beberapa orang dari partai politik, ini jalan tengah. Ketimbang 3 periode kita ambil saja memundurkan pemilu, jadi cuma 3 tahun. Ya artinya ada negosiasi. Dan artinya lagi amatan Bang Henry tadi, sebenarnya Pak Jokowi belum komentar loh kalau soal penundaan pemilu. Itu satu hal yang kita harus stabilo ya, kita harus garis bawahi. Dan kemudian yang kedua, kita juga harus hati-hati. Saya kira sesungguhnya ini kan politik kita sekarang begini, sering test the water. Nah mungkin untuk 3 periode test the waternya udah lewat tuh. Dan sekarang sedang negosiasi untuk isu yang kedua ini. Dan saya kira pas sekali ada diskusi seperti ini untuk juga menunjukkan bahwa ada orang-orang bahkan dari PDIP yang juga tidak setuju. Sehingga sebenarnya tidak perlu dilanjutkan. Nah tapi persoalannya begini, ada hal kedua yang ingin saya sampaikan soal sejarah. Memang sejarah kita menunjukkan bahwa hanya Pak Soekarno yang presiden yang benar-benar secara tegas bilang sendiri, kita nggak usah pemilu dulu. Setelah tahun 55 pemilu itu harusnya kan tahun 59. Tapi kemudian tidak pernah ada sampai dia kemudian jatuh. Waktu itu dia jatuh ya karena peristiwa 65 ya. Dan kemudian seharusnya setelah Soeharto terpilih, setahun kemudian harusnya ada pemilu. Tapi tidak ada. Mundur sampai tahun 71. Kemudian seharusnya kan 71, seharusnya ke 75 atau 76, tapi baru ada lagi 77. Nah untuk yang kedua itu kan bukan presiden sendiri yang berbicara, tapi partai-partai politik, terutama MPR, yang memang sudah dikuasai oleh presiden. Ya jadi artinya kita juga punya catatan tentang seseorang yang bisa diam saja, dan saya kira orang-orang yang besar zaman Orde Baru akan ingat diksi bahwa saya sih terserah aspirasi rakyat. Itu begitu sering kita dengar. Saya juga besar zaman Orde Baru dan saya ingat itu. Begitu penting untuk Pak Jokowi memberikan statement untuk memundurkan Pilpres ini agar memberikan statement respon iya atau tidak begitu. Betul, karena ini adalah tanggung jawab
etik sebenarnya dari seorang presiden, termasuk untuk mengedukasi Oke. warga bahwa ini wacana yang inkonstitusional dan nggak usah dilanjutkan. Tapi bahwa diam saja dan kemudian membiarkan ini berkembang karena ini namanya politik ya. Saya kira jangan-jangan selagi kita berbicara sekarang ini tengah terjadi pertemuan-pertemuan yang kita tidak bisa konfirmasi, selalu sumbernya anonimus gitu ya. Tapi sesungguhnya saya kira kalau melihat lagi-lagi kita harus lihat aktornya deh. Pergerakan ini nggak berhenti. Jalan terus sebenarnya. Bung Faldo, ini kalau melihat sejarah kata Mbak Bivitri harusnya Pak Presiden memberikan respon bukan terkait perpanjangan masa jabatan ya, terkait dengan dimundurkannya pemilu 2024 ini harus direspon karena kita punya sejarah yang tadi disampaikan oleh Mbak Bivitri. Ya, kalau kami ya dari awal memberikan statement memang berharap betul gitu, pertama kita bukan dalang dari ini semua, itu satu, itu dan sepertinya itu sudah clear. Ada memang beberapa sumber-sumber yang menyatakan ada diskusi, pertemuan, yang mungkin secara kaedah jurnalistik oke gitu loh. Tapi saya juga dimintain respon waktu itu, saya juga bingung saya harus ngerespon siapa gitu kan, masa anonim dan sebagainya. Apa dimintai konfirmasi benar iya, ada pertemuan itu? Saya juga bingung ini saya harus konfirmasi siapa yang menjawab, siapa yang ngomong kan saya nggak tahu. Nah tapi dalam derajat tertentu ketika antara ketua partai politik dan Pak Jokowi lah misalnya. Kalau ketemu ya kita tahu Pak Jokowi bukan orang yang sulit untuk diakses, sering ketemu dan sebagainya. Dan kami kira bukan domain kami untuk menjelaskan sikap partai politik. Namun apakah Pak Jokowi akan menjawab, akan merespon, akan apalagi bahasanya ya, akan memberikan tanggapan. Kami kira ya kita tinggal tunggu waktu yang berjalan saja. Namun sampai hari ini yang ingin kami sampaikan adalah prioritas Pak Jokowi adalah soal transformasi ibu kota negara, tentang bagaimana harga-harga sembako, minyak goreng juga sedang menemui tantangan dan sebagainya. Namun di sisi lain kita bukan berarti tidak mendengar mau yang bicara perpanjangan, amandemen, ya termasuk PSI tadi misalnya kan ya inilah mengelola pikiran di negara demokrasi dan kayak begini. Dan Pak Jokowi dipastikan mendengar aspirasi ini ya. Dipastikan masih mendengar gitu. Tapi kalau seandainya dilarang nanti dibilang kita anti kritik, ya kan? Jadi ya mau nggak mau ini harus dikelola semua. Tapi yang jelas kita mendengar semua aspirasinya. Mendengar tapi bukan jadi prioritas begitu ya. Tapi jangan diseret-seret. Sebelum dilanjutkan saya ingin menghadirkan sedikit infografis ini terkait dengan pernyataan Bung Deddy bahwa ini sudah solid lah, nggak akan mungkin juga di parlemen, nggak akan bisa kemana-mana juga. Kalau kita lihat peta dukungannya ya, kita lihat bersama-sama ini ada 3 partai politik yang mendukung wacana pemilu 2024 dimundurkan di DPR ini dengan menampung aspirasi tadi ya, disebutkan menampung aspirasi dari masyarakat dan pelaku ekonomi, ada 3 partai dan jumlah kursinya itu 187. Kemudian yang menolak termasuk ini partainya Bang Deddy dan teman-temannya yang lain, ini ada beberapa partai, ada 6 partai dengan total 388. Nah Bang Deddy kalau kita lihat dari sini memang sangat tidak mungkin ya terjadi apapun itu mengarah ke amandemen juga nggak akan mungkin. Sebagai politisi saya bisa memahami kenapa Pak Jokowi tidak harus terburu-buru merespon isu ini karena tidak material menurut saya. Gitu ya, karena apa? Pemerintah sudah menetapkan jadwal pemilu. Lah orang mau keluar-keluar tunda pemilu segala macam secara realita politik tidak mungkin. Kalau menurut saya sebagai orang politik gitu loh. Ya, kecuali ada perubahan luar biasa yang tadi saya tidak menemukan alasan objektifnya. Gitu loh. Sebagai jadi orang ini politik, hanya sekedar wacana saja. Baik, sebagai orang politik sangat tidak mungkin terjadi. Tapi Mbak Fitri di luar sebagai politisi melihatnya mungkin atau tidak. Tapi nanti kita jeda dulu sejenak. Dua Sisi akan kembali sesaat lagi. Baik, tadi kalau Bung Deddy Sitorus menyebutkan ini sudah valid, nggak akan mungkin terjadi pergeseran di parlemen ya. Kalau dari luar politisi, pelaku politik, Mbak Fitri melihatnya mungkin nggak, masih ada mungkin cair nggak peta politik di Senayan itu dukungannya? Iya, saya kira tidak ada yang tidak mungkin dalam politik ya. Karena kalau hitungannya matematik saja, tadi kan yang ditunjukkan kan matematikanya ya. Ada 575 anggota DPR, 134 anggota DPD, memang seakan-akan tidak mungkin. Hitungan tapi matematikanya nggak mungkin matematikanya. Lah itu. Tapi kan masalahnya begini, jangan sangka bahwa MPR itu tidak menyiapkan sidang untuk amandemen. Kita harus perhatikan deh, kalau saya sebenarnya lagi pengen banget cek anggaran MPR, jangan-jangan sudah dianggarkan untuk itu. Karena dengan atau tanpa agenda yang sekarang ini kita bicarakan, sebenarnya kan Pak Bamsud itu sudah membicarakan soal amandemen
pada Ya, sempat Agustus beberapa tahun waktu, lalu ya. ya. Dan itu bukan pertama kali dan waktu itu kita sudah heboh. Kemudian turun lagi isunya. Nah tapi saya dan kawan-kawan yang tidak menginginkan adanya amandemen sebenarnya tengah memperhatikan kelihatannya ini bisa jalan. Dan begitu amandemen nanti atau rapatnya terjadi segala sesuatu bisa terjadi termasuk ingat dulu tahun 2008 kalau saya tidak salah sempat mau ada amandemen diusulkan oleh DPD hampir terjadi juga tapi tiba-tiba hanya selang beberapa hari waktu itu PAN menarik suaranya semuanya sehingga tidak sampai sepertiga. Nah tapi cerita itu akan mengantarkan kita pada situasi bahwa dalam 1-2 hari kalau agendanya sebenarnya sudah terjadi apapun bisa terjadi. Ya dan kita harus perhatikan betul tentu saja saya yakin Valdo ataupun Bang Deddy tidak dalam posisi bisa bercerita begitu leluasa, itu satu hal. Dan kemudian juga barangkali ada informasi yang tidak sepenuhnya bisa terbaca begitu ya. Tapi kita harus lihat betul kalau orang hukum itu ya, kalau dalam menginvestigasi sesuatu itu kan pertama kita harus lihat motif. Motif siapa yang paling diuntungkan dari sebuah situasi. Kalau bicara motif yang diuntungkan dari amandemen ya jelas nanti jabatan yang kita bicarakan kan presiden. Ya, dan kemudian presiden yang kedua lihat aktor-aktornya tadi. Dari semua ibaratnya begini, seandainya memang ingin menunjukkan sifat negarawanan sebenarnya Pak Jokowi sendiri sebagai ketua presiden gitu ya, ketua dari koalisi yang sebenarnya besar sekali yang tiga-tiganya partainya sudah bicara. Bisa panggil, jangan lupa waktu cipta kerja bisa kok semua dipanggil, semua didisiplinkan. Kenapa sekarang belum pernah ada ketegasan semacam itu? Karena fokusnya lain katanya, fokusnya Kalau untuk saya IKN gini, dan lain-lain. Tadi Bivitri bilang hitungan matematika, saya justru bicara nuansa kebatinan di gedung parlemen gitu loh. Karena saya ada di dalam. Bahwa orang per orang bicara ya silakan aja monggo gitu loh. Tapi kalau saya membaca suasana kebatinan itu akan sangat jauh lah peluangnya kemungkinan. Kalau soal amandemen misalnya, itu saya kira sudah tidak akan terjadi. Saya percaya. Kenapa? Karena dulu usulan amandemen kita itu setelah 2019 sebenarnya untuk memasukkan tentang haluan negara. Itu saja kepentingannya. Tetapi berdasarkan hitungan politik bahwa itu bisa membuka kotak Pandora, akhirnya gagasan itu hilang. Nah, kalau ada gerakan-gerakan gitu yang kita nggak tahu ya, mari kita lihat sama-sama. Tapi realita per hari ini kalau menurut saya ya, it's most impossible. Hampir tidak ada peluang bahwa untuk perpanjangan ini dilakukan. Karena tidak memenuhi syarat konstitusional dan tidak memenuhi realita objektif yang ada. Bahwa itu mungkin aja, let's see. Karena kita kan nggak bisa bernubuat juga bahwa pasti akan begini, pasti akan begitu. Ya, kita nggak tahu orang perubahan pikiran atau apa. Tetapi setidaknya sebagai partai dan sebagai orang yang mengerti Pak Jokowi, saya merasa gagasan ini pasti akan hilang. Tadi saya menarik tuh pernyataan Mbak Fitri bahwa Bung Valdo dan Bung Deddy sebenarnya ada posisi yang tidak leluasa untuk bicara itu. Yang jelas saya bukan ahli kebatinan ya, tapi saya bisa memberikan analisis politik dan analisis hukum tata negara. Saya tidak bisa memberikan analisis kebatinan karena itu saya bukan dukun ya. Tapi saya kira maksud saya dengan suasana kebatinan itu adalah dialog-dialog yang terjadi di gedung DPR. Tidak ada mengarah ke amandemen ya. Tidak ada mengarah ke amandemen sama sekali. Itu bahasa suasana kebatinan bukan mistik Mbak Bivitri gitu loh. Saya ingin mengatakan bahwa di antara kita yang ada di DPR, ya mungkin kalau begini loh. Kalau bicara sambil lalu, ya bagi orang DPR sih enak aja, nggak harus kampanye lagi nambah. Tapi itu kan omongan sambil lalu. Realitanya kita tahu itu sangat sulit gitu loh. Nah, itu akan melahirkan krisis kenegaraan yang parah gitu Saya loh. mau bicara sedikit. Dampaknya gimana kalau misalnya amandemen ini benar-benar terjadi di luar apapun hitung-hitungannya ya? Iya, kalau ini isu kedua ya, lagi-lagi kita harus bedakan 3 periode dengan menunda pemilu. Nah, kalau menunda pemilu itu artinya keseluruhan akan tertunda. Jadi DPR dan DPD itu juga harus ditunda, yang artinya sebenarnya kalau agenda ini masuk, ini sebenarnya menguntungkan bagi mereka. Berarti Bang Deddy masa jabatannya tambah lagi ya di DPR ya? Iya. Nah, jadi makanya saya bilang harus hati-hatinya di sini. Begitu negosiasi ini muncul, begitu makin disadari bahwa wah untung juga nih kita nih ya. Siapa yang akan mengadakan amandemen? MPR. MPR itu terdiri dari anggota DPR dan anggota DPD yang juga akan diuntungkan dari situasi memundurkan pemilu. Nah, di sini yang menurut saya kita juga harus terus-menerus menyuarakan inkonstitusionalisme pembicaraan ini. Silakan. Saya kira tadi Mbak Bibit ya, penggunaan istilah
menertibkan itu agak berlebihan sih. Karena kan Pak Jokowi itu nggak pernah menertibkan orang juga gitu loh. Dan Wah, beliau masa kan, nggak pernah sih? iya beliau kan orangnya terbuka, dialogis. Nature-nya gitu loh. Jadi kami kira Nggak pernah mungkin menertibkan jawabannya itu apapun. ayo Oke. kita diskusi kali ya. Dalam hal ini ya, saya kira begitu. Dan pemerintah kita kan bukan pemerintah tangan besi gitu. Jadi ya Waduh. Atau bukan. gini aja. Jadi agak Bisa berlebihan diskusi Kita tunggu lagi aja. nih, istilah itu. Saya punya feeling bahwa presiden pasti akan merespon isu ini pada waktunya. Oke. Mari kita tunggu. Mari kita nilai, kita lihat legasi Pak Jokowi bagi demokrasi negara kita, bagi konstitusi negara kita seperti apa. Karena kalau hanya meraba-raba dan kemudian memprediksi ini itu, ya semua orang juga bisa, silakan saja. Dan nggak gitu. dilarang juga, Nggak Bang. dilarang juga. Nggak dilarang juga. Gitu loh. Oke, Nah, terakhir. ini serunya adalah kalau saya melihatnya ada beberapa hal nih. Yang pertama, ini testing the water-nya terus-terusan loh. 3 periode penundaan gitu ya, perpanjangan masa jabatan gitu. Dan itu hal-hal yang nggak pernah saya pikirin di awal-awal pemerintahan Pak Jokowi gitu. Ternyata testing the water-nya ada terus. Aktornya itu ada lagi gitu. Dan yang paling menggelitik sebetulnya, kenapa sih terus-terusan testing the water gitu ya? Dan ada deal apa sebetulnya? Ini kan begini-beginian ini kan nggak mungkin cuma lempar terus Yang sudah bilang selesai. testing the water kan Om Hans. Iya saat kan ini. saya tadi yang bicara. Iya. Itu kan saya bertanya kan, kenapa testing water ini Pak Jokowi mah terus-terusan? nggak testing bos. Testing juga. Nggak testing Pak Jokowi. Pak Jokowi lagi menjalankan tugas. ini Oh testing iya the iya water dia dan- menjalankan tugas iya yang testing orang lain gitu kan. In the water sekarang kok Pak Jokowi. Nah tapi Ini makanya bahasa bersayap gitu kan bahaya juga, Ah, Bos. makanya- kan Anda jadi seolah-olah menuduh bahwa itu kerjaan Pak Jokowi orang yang enggak. kerja. Pak Gini, Jokowi kan jangan- bukan jangan tangan besi suzon juga. tadi, enggak. Saya Oke. kira misalnya begini loh, soal 3 periode dari tadi saya sudah katakan, setidaknya ada 4 kali Pak Jokowi membantah. Ya itu udah soal clear. perpanjangan, iya soal perpanjangan pengunduran pemilu kan perpanjangan masa Ya, jabatan. kita akan Mari kita tunggu tunggu. wadongnya. Ya, Saya itu dia. percaya itu akan muncul. Titiknya sampai di sana kita akan Yes. tunggu ya bagaimana respon Pak Jokowi. Nggak Sayang testing the sekali water, waktunya in the water. habis, dari kita harus akhiri. Terima kasih Bung Hensa, Mbak Bivitri, terima kasih Bung Faldo, Bung Dede, terima kasih. Oh, Selamat sudah? malam. Kita jumpa lagi Oke, pekan depan sampai di jumpa. Dua Sisi. Sampai jumpa Momentumnya pemirsa. lewat. Momentumnya lewat ya Allah.